Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Putri Nitasari dengan NIM 231040446 akan menjelaskan tentang tata cara penggunaan roda klop KB versi manual untuk memenuhi tugas saya di semester 5, yaitu Askep KB dan pelayanan kontrasepsi. Nah, roda klop ini adalah alat bantu berbentuk lingkaran yang digunakan oleh tenaga medis terutama bidan untuk memilih metode kontrasepsi yang paling aman dan sesuai, yang bertujuan untuk menjamin keamanan, keefektivitasan, dan ketepatan memilih kontrasepsi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan bagian-bagian yang berada pada diagram lingkaran. Baik, yang pertama, pada diagram lingkaran bagian luar yang berwarna hijau tua dan hijau muda, ini adalah kondisi medis pasien. Sedangkan pada bagian tengah lingkaran yang berwarna putih dan hijau toska, ini merupakan jenis kontrasepsinya. Pada bagian tengah ini merupakan tingkat kelayakan medis yang berupa kode huruf atau angka. Nah, pada bagian bawah ini merupakan penjelasan atau keterangan dari angka-angka dan huruf yang menunjukkan tingkat kelayakan medis untuk menggunakan kontrasepsinya. Baik, selanjutnya bagaimana sih cara menentukan jenis kontrasepsi yang paling tepat dan sesuai dengan menggunakan roda klop ini? Baik, di sini saya sudah menyediakan kasus, yaitu seorang ibu bernama Nyonya B berusia 35 tahun datang ke bidan untuk berkonsultasi mengenai kontrasepsi. Dan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Nyonya B menderita hipertensi dengan tekanan darah 160/100, tidak sedang menyusui dan tidak memiliki riwayat penyakit lain. Ia ingin menunda kehamilan namun tetap mencari metode kontrasepsi yang sesuai. Baik, langkah yang pertama yaitu putar bagian roda klop KB bagian dalam sesuai dengan kondisi medis atau situasi reproduksi pada pasien, yaitu dengan ibu menderita hipertensi dengan tekanan darah 160/100, tidak sedang menyusui, dan tidak ada penyakit riwayat lain. Putar dengan tekanan darah 160/100, hipertensi. Nah, sudah terlihat ya, akan muncul kode berupa angka yang lurus dengan setiap jenis kontrasepsinya. Nah, lalu bacakan hasil dari angka kelayakan kontrasepsinya dengan melihat keterangan pada bagian bawah roda klop. Ini keterangannya. Baik, saya akan bacakan ya. Pada kontrasepsi hormonal kombinasi menunjukkan angka 4, yaitu berupa pil, transdermal, cicin, dan suntik. Angka 4 menunjukkan bahwa metode kontrasepsi tidak dapat digunakan. Jadi, bagi ibu yang menderita hipertensi dengan tekanan darah 160/100, maka jenis kontrasepsi hormonal kombinasi menunjukkan angka 4 berarti tidak boleh digunakan dan tidak direkomendasikan. Selanjutnya, kontrasepsi pil progestin menunjukkan angka 2. Yang artinya secara umum metode kontrasepsi dapat digunakan. Jadi, untuk ibu yang mengalami riwayat hipertensi, yaitu kontrasepsi pil progestin boleh digunakan. Selanjutnya ada kontrasepsi suntik progestin. Menunjukkan angka 3 berupa DMPA dan NET-N. Ini penggunaan metode kontrasepsi tidak direkomendasikan kecuali tidak tersedia metode kontrasepsi lain yang cocok atau dapat diterima. Jadi, bagi ibu yang memiliki riwayat hipertensi dengan tekanan darah 160/100 tidak boleh menggunakan jenis kontrasepsi suntik progestin. Selanjutnya, implan menunjukkan angka 2 dan AKDR levonorgestrel menunjukkan angka 2 dan AKDR koper menunjukkan angka 1. Yaitu secara umum metode kontrasepsi dapat digunakan. Jadi, implan AKDR dan LNG
LNG dan ETG, dan AKDR levonorgestrel, AKDR LNG menunjukkan angka 2. Jadi, secara umum boleh digunakan bagi penderita hipertensi dengan tekanan darah 160/100. Selanjutnya ada AKDR Cooper, AKDR CU menunjukkan angka 1. Jadi, metode kontrasepsi dapat digunakan dalam setiap keadaan. Nah, artinya AKDR ini boleh digunakan bagi ibu yang memiliki riwayat hipertensi dengan tekanan darah 160/100. Karena ibunya hanya ingin menunda kehamilan, jadi tubektomi ini tidak direkomendasikan. Juga tubektomi ini menunjukkan kode yaitu huruf S, yang artinya prosedur harus dilakukan oleh operator yang berpengalaman dan peralatan harus lengkap dan tersedia untuk anestesi umum, dan harus dipikirkan regimen anestesi yang tepat. Metode kontrasepsi alternatif sementara harus disediakan jika rujukan dibutuhkan. Begitu. Nah, karena sudah ada beberapa jenis kontrasepsi yang direkomendasikan, yaitu kontrasepsi pil progestin, implan, AKDR levonorgestrel, dan AKDR Cooper. Jadi, agar bisa menentukan pilihan, maka sebagai petugas kesehatan kita harus menjelaskan jenis kontrasepsinya, kelebihannya, efek sampingnya, dan cara penggunaannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis kontrasepsi yang direkomendasikan dari kasus saya tadi, yaitu dengan ibu mengalami riwayat hipertensi dengan tekanan darah 160/100. Mulai dari kelebihannya dan efek sampingnya. Yang pertama yaitu kontrasepsi pil progestin. Nah, kontrasepsi pil progestin ini berbentuk mini pil. Kandungannya hormon progestin tanpa estrogen. Caranya diminum setiap hari pada waktu sama tanpa jeda. Kelebihannya aman untuk ASI, cepat subur apabila berhenti, dan efeknya ringan. Efek sampingnya yaitu haid tidak teratur, jerawatan, dan pusing ringan. Baik, selanjutnya ada implan. Implan ini merupakan rekomendasi kedua untuk ibu yang mengalami kasus hipertensi atau tekanan darah tinggi, yaitu 160/100. Implan LNG. Nah, implan LNG ini bisa disebut dengan levonorgestrel. Caranya memasukkan 2 batang kecil di bawah kulit lengan atas bagian dalam, mengandung progestin untuk mencegah kehamilan dalam jangka waktu lama. Efektivitasnya 3-5 tahun. Kelebihannya, efektivitas 99%, aman untuk ibu menyusui, kesuburan cepat kembali apabila dilepas, tidak mengganggu hubungan seks. Efeknya yaitu gangguan haid, sakit kepala, kenaikan berat badan, jerawatan, kadang memar di tempat pemasangan. Yaitu ada implan ETG. Implan ETG atau ethnogestrel. Caranya masukkan 1 batang kecil di bawah kulit lengan atas dalam jangka 3 tahun. Ini kelebihannya efektivitasnya 99%, aman untuk ibu menyusui, kesuburannya juga cepat. Efek sampingnya gangguan haid, sakit kepala, berat badan naik, jerawatan, kadang memar di tempat pemasangan. Rekomendasi selanjutnya yaitu ada AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, AKDR LNG atau hormonal IUD yaitu alat kontrasepsi berbentuk T yang mengandung progestin. Efektivitasnya 3-5 tahun. Kelebihannya yaitu aman untuk ibu menyusui, jangka panjang, mudah dilepas, haidnya ringan, bahkan bisa berhenti. Nah, efek sampingnya gangguan haid, sakit kepala ringan setelah dilepas, kesuburan kembali dengan cepat. Yaitu selanjutnya ada AKDR-CU atau koper. Ini kontrasepsi berbentuk T yang dililit oleh kawat tembaga, tidak mengandung hormon. Caranya yaitu tembaga dilepaskan ke dalam rahim, menghambat pergerakan sperma sehingga tidak
membuahi sel telur. Lamanya 5-10 tahun. Efeknya haid lebih banyak dan lebih lama, terutama bulan-bulan pertama, kram perut ringan setelah pemasangan, resiko infeksi apabila tidak steril. Baik, selanjutnya pada bagian belakang roda klep bisa dilepas. Nah, di sini terdapat penapisan kehamilan. Penapisan kehamilan yaitu untuk menentukan apakah seorang wanita sedang hamil atau tidak sebelum menggunakan metode kontrasepsi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Di sini, bila klien menjawab tidak pada semua pertanyaan, maka kemungkinan kehamilan tidak dapat disingkirkan. Klien harus menunggu sampai haid berikutnya atau menjalani tes kehamilan. Bila klien menjawab iya pada minimal salah satu pertanyaan dan klien tidak mempunyai gejala kehamilan, maka dapat memberikan metode kontrasepsi pilihannya. Ini sudah tersedia pertanyaan-pertanyaannya ya. Nah, yang kedua ada prosedur penapisan klien. Prosedur penapisan klien ini yaitu pemeriksaan kepada klien sesuai dengan jenis kontrasepsinya sebelum menggunakan kontrasepsi. Yaitu di sini sudah ada kode-kodenya ya. Ini prosedurnya, pemeriksaannya seperti pemeriksaan payudara, jenis kontrasepsinya menunjukkan kode apa. Di sini ada C, ada A, ada B. Nah, keterangannya berada pada bawah kolom, yaitu A. Artinya harus dilakukan karena prosedur ini esensial bagi keamanan. Untuk kode B, yaitu bisa dikerjakan karena mempunyai dampak pada keamanan. Yang ketiga ada kode C, yaitu tidak perlu dikerjakan. Selanjutnya ada efektivitas kontrasepsi. Nah, efektivitas kontrasepsi ini merupakan keefektivitasan dari masing-masing metode kontrasepsinya ketika dipakai secara tepat dan konsisten atau dipakai secara biasa. Di sini sudah ada metode kontrasepsinya mulai dari implan hingga banyak sekali ya. Di sini sudah ada metode-metode kontrasepsinya. Dan ini apabila dipakai secara tepat dan konsisten. Di sini apabila dipakai secara biasa. Nah, kode-kode ini ada kode angka 0 sampai 0,9 yaitu sangat efektif, 1 sampai 9 efektif, 10 sampai 25 cukup efektif, gitu ya. Nah, di sini juga ada waktu untuk memulai kontrasepsi pasca persalinan bagi yang menyusui dan tidak menyusui. Di sini sudah ada waktu-waktu untuk kapan memulainya. Dari jenis kontrasepsi AKDR yaitu 4 minggu untuk bagi wanita yang menyusui. Di sini ada implan dan semua jenis kontrasepsi sudah ada sesuai dengan waktunya. Begitupun juga pada wanita yang tidak menyusui. Nah, pada bagian belakang di sini ada kontrasepsi darurat ya. Kontrasepsi darurat ini digunakan dalam 5 hari pasca senggama yang tidak terlindungi dengan kontrasepsi yang tepat dan konsisten, yaitu ada indikasi kontrasepsi darurat seperti pemerkosaan, senggama tanpa menggunakan kontrasepsi, penggunaan kontrasepsi yang tidak tepat dan konsisten. Nah, di sini ada tipe kontrasepsi hormon dan pil. Ini formulasinya dan ini jumlah tablet yang harus diminum pertama kali atau 12 jam kemudian. Di sini sudah ada pada tabel ya. Nah, selanjutnya di sini ada estrogen dan progestin, yaitu pil khusus untuk kontrasepsi darurat berisi estrogen dan progestin. Di sini juga ada formulasinya dan jumlah tablet yang harus diminum. Di sini juga ada ulipristal asetat, pil khusus untuk kontrasepsi darurat
berisi anlipistal asetat ya. Di sini juga ada formulasinya dan jumlah tablet yang harus diminum. Selanjutnya ada pil kontrasepsi darurat sesuai dengan kondisinya, yaitu kehamilan, menyusui, riwayat kehamilan ektopik, penyakit hati. Di sini juga ada jenis kontrasepsinya. Ini untuk yang jenis kontrasepsi AKDR, kontrasepsi darurat. Ada AKDR koper. Kondisinya yaitu di sini sudah dijelaskan, dan jenis kontrasepsinya yaitu di sini sudah tertera pada tabel ya. Dan untuk yang terakhir yaitu di sini ada keterangan mengenai diagram lingkaran, juga ada bagaimana caranya menggunakan. Di sini juga sudah lengkap ya, sesuai dengan pedoman. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya Putri Unitasari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.